pertemuan kelimanya hari ini. Tanggal 30. Tanggal 5. 5. 5 ya. 5. Kalau nggak salah sekarang menghabiskan jatah yang itu ya, pertemuan gambaran umum. Iya, 45. Saya mungkin akan share ini yang waktu itu. Mana dulu ya. Oh ini. Kita kuliahnya agak cepat saja hari ini. Ini beberapa materi yang di download tahun lalu. Meskipun ini mereka uploadnya tahun 2016 ya, tapi saya ambil materinya tahun lalu untuk sekedar memberi gambaran. Apa sih? Ini juga masih dibiarkan berceceran oleh saya sedapatnya. Apa sih yang ditangkap oleh orang-orang tentang isu-isu kontemporer? Kita lihat ya. Ini kan the third annual conference. Dan ini judulnya udah langsung mirip dengan judul mata kuliah kita ya. Current Issues of Linguistics. Isu-isu kekinian, minimal pada tahun 2016 ya, 4 tahun yang lalu. Ternyata konferensinya itu mencakup beberapa area. Ini area yang theoretical issues of linguistics, lalu practical issues of linguistics. Jadi seminar ini membaginya menjadi 2. Isu teoritis dan isu praktis. Kita lihat ini isu teoritis. Ternyata kembali ya yang linguistik inti ini, fonetik, fonologi, morfologi, sinteks, dan ini teks juga ya, wacana. Jadi isu-isu dasar begini tetap saja masih dibahas. Tapi tentu mencari isu terbaru dari bidang yang lama. Waktu itu kita bicarakan ya, bahwa isu kontemporer itu bisa memang muncul kajian baru. Itu. Yang kedua, ada isu baru dalam kajian lama. Ini juga sama, comparative linguistic ini sudah ada sejak zaman apa ya? Tipologi, semantic research, current research in cognitive, functional, and generative linguistics. Ini juga tampaknya functional ini bukan SFL, ini lebih ke karena ada fungsional dalam makna yang lain. Translation, stylistic, dialektologi. Apalagi dialektologi ini kan ilmu zaman naonnya. Tapi mungkin ada hal-hal barunya yang perlu dibicarakan terkait dengan ini. Language and culture, intercultural communication gitu. Yang praktis, quantitative linguistic dan computer linguistics, artificial language. Ini mungkin ini language of
artificial intelligence, AI, artificial intelligence. Kalau gampangnya mah untuk buat game dan lain-lainnya, terutama game-game yang mengandung unsur bahasa di dalamnya. Makin banyak kan ya, selain game yang hanya tembak-tembakan, tapi kan ada ngomong-ngomongnya dikit ya. Tapi ada game yang memang berat sekali beban bahasa di dalamnya. Itu game, belum lagi aplikasi-aplikasi yang lain. Apalagi sekarang ada aplikasi seperti dulu saya pasang tapi sekarang udah tidak. Siri apa? Siri ya? Siri mah kalau aliran iPhone, kalau aliran Android itu apa namanya lupa. Oke, Google Assistant, Pak. Nah, gitulah. Dulu saya pasang tapi nggak pernah dipakai lagi. Dan bagaimana mereka bisa menangkap omongan kita, lalu mereka menjawab sesuai kapasitasnya. Tapi kadang-kadang jawabannya agak lucu juga ya. Tapi itu makin lama makin canggih karena semakin adaptif terhadap bahasa manusia. Meskipun tidak akan bisa full seperti bahasa manusia. Termasuk mesin terjemahan ini yang makin lama makin bagus hasilnya. Kalau zaman dulu kan pakai Trans2, dulu Trans2 yang pertama-tama itu. Tapi konon sekarang pun dengan alat tertentu tuh masih keluar ya. Good morning, kalau nggak semacam itu. Dear father and mother, gitu. Itu terjemahan dari apa? Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bapak Ibu, diterjemahkan jadi good morning father and mother. Ada juga yang masih begitu ya. Tapi ada yang sudah lebih sensitif, ada itu terjemahan mesin. Lalu isu-isu praktis berikutnya misalnya forensik linguistik. Ini tampaknya menggabung-gabungnya agak ini juga ya. Theory of communication, discourse and speech acts, research issues. Saya sini nggak ngerti ya, discourse speech act itu kan teoretis ya. Tapi dimasukkan ke praktis, mungkin hal-hal praktis dari ini. Psycholinguistics and neurolinguistics, foreign language linguistic discipline, interaction of cultures. Jadi intinya ternyata sama ya dengan obrolan kita dulu bahwa isu kekinian itu bukan berarti lahirnya aliran baru dalam linguistik. Itu bisa itu ya. Jadi bisa aliran baru dalam linguistik atau aliran lama, teori lama, tapi ada hal baru yang didiskusikan di situ. Mungkin temuannya, mungkin apanya. Nah, ini ada lagi. Ini kalau mau dilihat ini topics in linguistics. Kalau ingin membrowsing sendiri, tapi ini kalau nggak salah ini mah jurnal. Oh iya bener ini jurnal. Lalu ada lagi ini apa? Ini topik in linguistics. Ini areanya. Ternyata fonologi, morfologi tetap saja masih ya. Apalagi ini kan dia tidak mengklaim current atau contemporary ya. Di topik-topiknya mencakup apapun.
Jadi tampaknya jurnal yang bisa mengakomodasi berbagai artikel linguistik. Ini apa nih? Oh, ini mah semacam perkembangan pandangan dalam linguistik. Habis. Dan di sini mengutip Saussure ya kalau nggak salah. Jadi kalau lihat perkembangannya ini mana tadi? Ini kebetulan yang saya capture waktu itu. Kalau Bapak Ibu ingin melihatnya lebih jauh, bagus ya. Ini ada Ferdinand de Saussure yang dianggap sebagai bapaknya linguistik modern. Lalu ada para strukturalis ini yang begitu hobi dengan struktur. Lalu para deskripsionis yang kurang lebih satu aliran lah, dengan satu rumah ya dengan para strukturalisme. Lalu ada ini mulai berpikir agak keluar dari bahasa, Sapir-Whorf. Lalu functional linguistics ini melahirkan kesalahan jadi SFL, Prague School, London School ini. Lalu tata bahasa generatif, Chomsky ya. Oh, ternyata namanya ada Aframnya ya. Afram Noam Chomsky. Masih mengotak-atik struktur tapi dari sudut pandang yang lain. Ada relational grammar. Dan ini contemporary scene. Tetap saja intinya aliran baru atau hal baru dari yang sudah lama dibicarakan. Begitu. Nah, sekarang saya mau sedikit membahas apa ya? Saussure ya, yang pemikiran Saussure yang paling dasar. Karena dia itu Saussure ini bagaimanapun mengilhami banyak aliran zaman sekarang. Kalau untuk lagu mah, untuk musik itu mungkin The Beatles ya. The Beatles itu banyak mengilhami musisi-musisi minimal sampai zaman ini. Karena kalau didengar-dengar lagu apapun yang ada sekarang itu kayaknya akarnya ada di sana gitu. Ada di sana lah, minimal ada satu lagu The Beatles yang kurang lebih kalau di trace gitu kayaknya dari situ gitu. Karena begitu lengkapnya musik-musik The Beatles. Oke, sekarang saya akan cari dulu ya ininya, filenya. Itu ada di barusan saya share kan itu. SFL choice. SFL choice. Stop share. Ini sih bagian slide dari mata kuliah ini ya, SFL. Di situ ada bagian, ada sebuah
pembahasan tentang choice. Kan ini functional linguistics, sistem itu kurang lebih choice, sistem pilihan. Nanti kita akan sampai ke siapa? Saussure. Nah ini ya systemic functional linguistics. Functional itu meaning, function itu meaning. Systemic itu choice, system choice. Jadi meaning as choice. Kurang lebih gitu ya, meaning as choice. Nah, ini mah pengantar, kita percepat. Yang Anda lakukan sekarang ini, itu kan sebuah pilihan karena ada pilihan-pilihan lain. Seperti tidur lagi, atau masak, atau jalan-jalan, atau olahraga, atau merenungkan apa. Tapi Anda memilih untuk masuk ke Zoom. Kuliah ILK. Dan itu pilihan Anda itu bermakna. Ini apa nih, kita lewat ini. What are you doing? Is it the only thing you can do? Why are you here? Karena Anda sudah memilih untuk masuk ke Zoom ini dan itu pasti ada why-nya. Ini choice ketika sampai di persimpangan kan kita harus memilih. Ini sendiri pilihan ya. Dulu kenapa merah dipilih untuk stop, kuning dipilih untuk siap-siap, dan hijau dipilih untuk maju. Siap-siap, dan ini go. Apakah pilihan itu random saja atau ada makna yang lebih dalam? Ini, tapi saya pernah baca tapi nggak tahu ya. Memang merah itu katanya dipilih karena merah itu secara visual tampak lebih dekat. Gitu. Silakan diuji coba kalau ingin menguji cobanya. Jadi kalau makanya katanya lampu rem itu merah. Jadi kalau lampu merah nyala itu rasanya jarak psikologis kita dengan lampu rem itu lebih dekat dari jarak yang sebenarnya. Sehingga itu menstimulasi kita untuk menginjak rem. Oh sekarang mah kalau motor matic mah bukan nginjak rem ya, memegang rem. Konon begitu, walau alam ya. Tapi mungkin begitulah. Ini pilihan ini mungkin ada nilai-nilai saintifik di balik pilihan ini. Tapi meskipun random, tetap aja ini telah dipilih ya. Tapi kayaknya tidak random ini. Any reason? Don't forget. Red. Tapi jangan lupa bahwa merah itu dipilih untuk berarti stop only di traffic light saja ya. Begitu juga yellow dan green. Jadi choice itu kontekstual. Karena merah dalam konteks yang lain artinya beda. Konteks, kultur, situasi. Nah, karena merah dalam situasi lain itu artinya beda. Kalau untuk makanan, konon merah itu merah, jingga, kuning. Itu tuh warna-warna dalam psikologi warna barat. Itu warna-warna yang merangsang appetite, apa ya, keinginan untuk makan. Nah, memicu selera, gitulah gitu lah. Tapi kalau di sini merah untuk update, mungkin merah itu artinya lebih ke urgensi kali ya. Sehingga tombol update itu dikasih warna merah. Merah untuk di Ferrari mah bukan stop ya, tapi apa merah itu?
lux itu luxury. Kalau untuk cewek mungkin merah itu mengundang gitu. Nah, ini pilihan-pilihan. Kalau Anda bosan kan pilihannya banyak ya. Boleh main kartu, boleh ini jalan-jalan, ini apa nih, karaokean, ini panti pijat misalnya. Jadi begini, setiap Anda masuk ke sebuah situasi di mana Anda perlu memilih, itu namanya entry condition, lalu pilihannya ABCD. Kita ini lagi di teori pilihan ya. Dan kita membuat pilihan di dalam hidup kita. Ada pilihan besar, ada pilihan kecil. Kalau aduh nanti malam makan apa ya, mungkin itu pilihan kecil. Tapi kalau aduh saya mau sekolah atau udah sajalah nggak perlu sekolah lagi, itu pilihan besar mungkin ya. Dan kalaupun mau sekolah lagi, mungkin lembaga yang mau Anda masuki ini pilihannya lebih dari lebih dari 2. Begitu. Restu udah menikah belum? Sudah. Dulu memilih atau dipilihkan? Memilih. Tapi meskipun dipilihkan kan kita tetap memilih ya, memilih untuk setuju atau memilih untuk menolak ya. Begitu. Mungkin di antara pilihan terbesar kita itu adalah pilihan teman hidup. Teman hidup. Karena kalau minimal kan di kita itu prinsipnya masih sama ya. Yang prinsip dasarnya menikah itu ya sampai ya tidak bercerai gitu. Kalau bercerai itu ada kasus saja. Nah, ini apa nih? Nah, pilihan juga dari kita untuk memaknai ini. Ini teh apa? Nah, itu teh pilihan untuk pemaknaan ini. Buat saya ini, saya memilih makna bahwa ini tuh inspirasi. Tapi yang lain mungkin pilih untuk memaknai ini sebagai racun dan sebagainya ya. We choose meanings untuk dikenakan ke X, misalnya ke rokok. Wah, jangan dekat-dekat, racun. Wah, kita beli ini karena ini adalah Jadi ini tuh apa? Jadi ada makna dalam setiap pilihan yang kita buat. Oke, begitulah kurang lebih teori makna. Si Neng ini juga sudah melakukan pilihan-pilihan ya. Padahal si Neng ini kan dari segi penampilan fisiknya dia kayaknya banyak pilihannya dalam hidupnya untuk karirnya ya. Tapi akhirnya dia memilih untuk bergabung dengan kepolisian. Sekali lagi, ini adalah pilihan kita. Ini mah dari budak, kita lewat saja, percepat ya. Nah, dulu waktu memilih teman hidup, kriterianya apa saja, lalu orang-orang yang bisa dipilihnya siapa misalnya, kriteria penampilan, kriteria potensi keuangan. Karena untuk keuangan itu jangan dilihat kekayaan zaman sekarangnya, karena siapa tahu itu warisan ya. Sebab kalau warisan, kalau nggak dikelola dengan baik, lama-lama habis. Ini apa nih? Mungkin attitude. Dan yang terakhir ini, apa ini? Chemistry. Setelah ditimbang-timbang, akhirnya pilih siapa ya? Misalnya aja Jen, ininya bagus. Pokoknya begitulah cara pilih. Nah, sekarang kita masuk lebih teoritis ya. Kalau tadi nggak bahas pilihan, bari rada selewengan. Nah, ini ada yang kenal, ini siapa? Ini adalah
Saussure. Yang belum kenal Saussure ini Saussure. Ferdinand Saussure ya. Dan dia terkenal dengan dua aksis ini. Aksis itu apa sih bahasa kitanya lupa. Sumbu, ya, sumbu. Ada sumbu horizontal, ada sumbu vertikal. Dia terkenal dengan teori dua sumbu ini. Satu disebut sumbu sintagmatik, satunya paradigmatik. Ini sintagmatik, kalau yang ini paradigmatik. Ini axis of chain, ini axis of choice. Dan dua-duanya ini sejauh ini masih mampu memayungi aliran-aliran yang ada sekarang. Sintagmatik, kalau ingat sintagmatik kita ingat ini sintagmatik, maka kita ingat sintaks, sintaksis. Sintaksis itu kan urusan chain. Chain itu apa ya? Rantai, dan urutan. Nah, di situ ini nempel ke sini, nempel ke sini. Kalau sinteks kan begitu, kurang lebih. Nah, kita lihat ya. Secara chain ini kacau ya. Love very much I coffee gitu ya. Secara chain harus begini. Jadi ini pokoknya mah ini urusan sintaksis lah. Struktur yang selama ini kita kenal itu ada di sumbu sintagmatik. Nanti tergantung bahasanya. Kalau bahasa Indonesia itu kan buku baru. Tapi kalau sintagmatik bahasa Inggris itu harus dibalik ya. A new book. Tapi apapun itu tetap aja kita terikat, dia masih terikat oleh chain. Meskipun ada bahasa yang rada bebas seperti bahasa-bahasa Rusia di mana urutan itu bukan satu-satunya penentu makna, tapi ada penanda lain. Kalau bahasa kita kan urutan itu jadi penanda ya. Karena Dodo cium Dini dengan Dini cium Dodo itu yang monyongnya beda. Tapi kalau di bahasa Rusia itu tergantung penanda subjek. Kadang-kadang penanda subjek itu jadi kalau subjek sudah membawa penanda, dia disimpan di mana saja, di awal, di tengah, di akhir, dia tetap subjek. Tapi tetap chain itu masih ada lah, meskipun tidak sekuat bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang betul-betul sangat mengandalkan urutan kata. Urutan kata berbagai bahasa juga beda ya. Kalau nggak salah Inggris sama Indonesia kan sama ya. Subjek dulu, lalu predikator, lalu objek. Tapi di bahasa lain tuh kalau nggak salah harus verb dulu ya di depan atau objek dulu. Begitulah. Tapi tetap kan urutan mah ada. Cuma beda bahasa, beda perilaku. Nah, yang disoroti lebih lanjut, yang kedua adalah ini axis of choice. Saya memberi warna ini biru, dan ini warnanya pink, itu pilihan yang disadari atau asal saja random? Menurut Anda nih? Sadari. Sadar. Ayo tebak alasannya. Ya, choice ini, kalau ini kan warna galau ya. Katanya, ada yang bilang ini warna galau nih. Dan memang choice itu kadang-kadang galau ya.
Nah, kita lihat. I bla 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 you so much. Ini adalah sebuah slot sintagmatik ya. Apa aturan sintagmatik untuk bahasa Inggris? Di sini diisi dengan apa? Dengan kata kerja ya. Nah, kata kerja apa yang dimasukkan itu urusan paradigmatik gitu ya. Dan itu tergantung hubungan I dengan you. Bisa I love you, bisa I adore you, bisa I hate you, bisa I miss you, habis. Dan lain-lain ya. Nah, kalau choice mah ini yang atas, yang vertikal. Itu sangat ditentukan oleh berbagai konteks ya. Tapi kalau aturan sintagmatik mah tetap ini urusan chain, bahwa dalam chain bahasa Inggris di sini ini tuh isinya adalah kata kerja. Kita lihat yang lainnya. I love titik-titik so much. Nah, ini sintagmatik slot ini diisi dengan ya Objek. pokoknya mah benda aja ya. Mau benda, mau noun, mau pronoun. Di sini boleh diisi apa saja ini, dan itu mencerminkan siapa Anda lagi ngomong dengan siapa gitu ya. I love coffee. I love cucur dan sebagainya. Atau I love you, atau I love her, I love cucu. Habis. Itu choice ya. Jadi yang lebih bermakna secara sosial itu choice paradigmatik, choice atau paradigmatik ini. I love you. Nah, ini diisinya apa nih? Slot ini. Ya dengan yang tadi ya. Bisa so much, bisa badly, bisa a little, atau apapun. Nah, sekarang slot ini diisi dengan subjek ya. Bisa Wawan, Pak Wawan. Ini kebetulan subjeknya, kalau tadi kan macam-macam ya, sekarang slotnya isinya satu rujukannya sama ya, tapi cara ngomongnya beda-beda. Wawan, Pak Wawan, Cep Wawan, si Pak Wawan, si Kehet, dan seterusnya. Dan ini mencerminkan hubungan saya dengan Wawan, kan gitu ya. Itulah pilihan-pilihan yang saya buat. Wawan ingin kawin lagi. Itu Wawan itu berarti siapanya saya. Itu ya teman ya. Pak Wawan ingin menikah lagi. Mungkin yang ngomongnya Junior. Cep Wawan. Yang ngomongnya mungkin tetangganya ya. Tapi kayaknya pasti lebih tua ya. Kayaknya pasti lagi. Kayaknya lebih tua. Si Pak Wawan, siapa nih yang ngomong si Pak? Majikan. Lain, biasanya mahasiswa. Terus si Pak Wawan, goblok, cina gitu ya. Kalau si Kehet, yang benci, Pak. Ya, si Eta. Nah ini mencerminkan choice yang saya pilih di antara yang 5 atau mungkin banyak sebetulnya ya. Tapi saya pilih satu di antara sekian itu mencerminkan hubungan saya dengan Wawan. Kurang lebih begitu. Itu adalah
teori dasar dari siapa nih? Saussure. Memang kalau ini ya yang sintagmatik ini yang menjadi dasar atau yang menjadi apa ini sumbu tempat menempelnya teori-teori strukturalis ya, dari sejak fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, bahkan mungkin sampai wacana. Tapi wacana lebih dilihat dari strukturnya ya. Kalau choice, nah ini yang melahirkan ilmu-ilmu yang ilmu bahasa tapi yang berbau-bau sosial gitu. Ilmu bahasa yang berbau-bau sosial. Yang jelas gambar ini diambil dari, bukan gambar ya, gambar ini mah saya tambahkan saja, nyari ke internet. Tapi aksis ini, pembahasan tentang aksis ini saya ambil dari bukunya SFL, Systemic Functional Linguistics. Karena SFL itu konsen dasarnya axis of choice ini. Axis of choice. Diurus semuanya, tapi yang menjadi titik keberangkatannya adalah sumbu paradigmatik. Demikian, ini sekilas saja tentang siapa Saussure yang sampai saat ini masih dipersepsi sebagai bapaknya linguistik modern. Ada pertanyaan dulu, silakan. Saya Pak Yusuf. Mangga. Yusuf. Ya, terima kasih Pak atas waktunya dan penjelasannya. Saya ingin bertanya terkait buku rujukan SFL itu Pak, apa yang bisa dijadikan rujukan utama untuk SFL, karena ini menarik begitu Pak bagi saya. Yang kedua tentang ini axis of choice, itu faktor apa Pak yang lebih mendominasi seseorang akhirnya kemudian dia menjatuhkan pilihannya pada sebuah kata gitu. Oke, kalau rujukan yang paling standar tetap bukunya Halliday. Karena Halliday ini mendiang ya. Kalau almarhumah ini ya kesannya harus muslim. Mendiang Halliday yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Itu tetap kan yang susun teorinya sampai full. Jadi bapaknya SFL bukunya Halliday, tapi buku Halliday itu memang relatif agak susah. Tapi tidak sesusah buku Chomsky ya. Itu jadi kalau menurut saya sih Chomsky dengan Halliday itu kan satu generasi ya kurang lebih. Yang satu di aliran sana, yang satu di aliran sini gitu. Dan dua-duanya orang yang sangat concern dengan detail. Karena SFL ini sebagai functional grammar ya, memang bahasannya kayak grammar saja sampai bubuk begitu. Sampai bubuk. Ciri-ciri grammar kan bubuk. Menurut saya. Nah, jadi rujukannya itu kalau mau yang lebih ramah bahasanya itu ada Eggins. Bukunya tapi agak tebal ya. Susan Eggins. Eggins. Susan Eggins. Cari buku edisi keduanya. Dan ada penulis-penulis yang lain. Itu yang mudahnya. Nah, sekarang axis of choice. Faktor apa yang mempengaruhi saya memilih Wawan? Bukannya Cep Wawan. Itu kalau menurut SFL itu ada 3 konteks yang mempengaruhi satu
tenor, field, tenor, dan mode. Field, tenor, dan mode. Field itu apa yang dibicarakan, tenor itu siapa, saya bicara dengan siapa, lalu mode itu cara mediumnya gimana, apakah lisan atau tulisan. Lisan juga kan banyak ya jenisnya, variannya ada lisan langsung ketemu, lisan lewat telepon, lisan lewat video call, tulisan juga macam-macam, ada lewat WA, ada lewat surat, dan seterusnya. Dan itu nanti yang akan mempengaruhi pilihan-pilihan itu. Kalau minta uang ke emak zaman dulu, kalau langsung kan ngomongnya paling, "Ma," begitu saja emak ngerti langsung ngasih duit. Tapi coba pakai surat dulu. Apa dulu yang ditulis kalau nulis surat? Itu dulu ya, nama tempat dulu. Bandung. Jauh-jauh itu yang minta duit karena Bandung. Tapi itulah kalau pakai mode tertulis surat. Anak sekarang mah udah nggak berlaku ya surat-suratan. Sudah perangko sudah tidak ada lagi. Nah itu nanti field, tenor, dan mode tadi punya kontinum lagi. Misalnya tenor itu nanti yang menentukan hubungan siapa ngomong ke siapa itu ada powernya, ada konteks, ada efek, ada 3 kontinum ya. Hubungan power, hubungan sering jarangnya bertemu, dan dekat tidak dekatnya, akrab tidak akrab, dan itu akan mempengaruhi pilihan-pilihan di aksis ini. Itu kalau mau lebih paripurna memang harus dibaca buku. Kalau menurut teori pragmatik, yang menentukannya itu 3 pragmatikma, yaitu power, distance, dan imposisi. Ranking of imposition. Kalau teori pragmatik 3 ya yang mempengaruhi. Powernya sama. Distance-nya itu kurang lebih sama dengan yang hubungan akrab tidak akrab tadi ya dalam SFL. Ditambah kalau pragmatikma imposisi, nilai dari yang dipertukarkan. Yang kalau dalam SFL mah masuknya ke field, itu ke apa. Misalnya kita mau pinjam pulpen dengan pinjam mobil kan beratnya beda ya. Nah itu. Sama-sama benda loh, pulpen dengan mobil. Kan beratnya beda, ngomongnya nanti beda. Atau sama-sama pinjam uang. Pinjam 5.000 dengan 5 juta kan beda ya rasanya. Bebannya beda, jadi ngomongnya juga nanti beda. Atau kalau itu jenisnya barang, misal, atau jasa. Jasa itu misalnya meminta seseorang menutup pintu kan ringan ya. Tapi kalau meminta seseorang ngecat rumah, kan tanggalnya. Jadi nanti ngomongnya beda. Jadi itulah kurang lebih itu hal-hal yang diperhatikan ketika kita membuat pilihan. Itu ada di aksis paradigmatik. Demikian. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi Pak, boleh Pak? Enggak. Pak, satu lagi Pak, mohon konfirmasi ini. Pak, ini satu lagi Pak terkait dengan ini dalam apa? Kesimpulan saya sementara barangkali. Mohon konfirmasi dari Bapak, apakah betul yang garis ungu ini kemudian memunculkan ilmu bahasa seperti stylistika, terus kemudian retorika, begitu Pak?
dan hal-hal lain. Apakah betul, Pak? Saya pikir inspirasinya dari sana. Tapi yang saya tahu kalau SFL memang ini mengutip ini dua sumbu ini. Tapi disadari tidak disadari, saya yakin aksisnya yang dua ini, kecuali ditemukan pemikiran lain yang lebih seru. Gitu. Sejauh ini sih sampai sini. Karena stilistika nanti kan kita membuat pilihan-pilihan sama kan nih. Pilihan yang disesuaikan dengan konteks keadaan. Karena yang kita bicarakan tadi itu tenor, feel, dan apa tadi? Mode itu bagian dari konteks. Bagian dari konteks. Kajian-kajian analisis wacana yang berbau sosial juga tetap sama aksis ini. Tapi jangan lupa dua aksis ini tetap bersilangan. Jadi jangan mentang-mentang lagi mau kaji ini lalu ini dilupakan. Karena tetap saja kita masih membahas ini. Membahas ini, tapi materi dasarnya tetap aja ini yang biru. Bahan dasarnya. Silakan lagi yang mau bertanya atau berkomentar atau apapun. Ya, mangga. Ya, melihat penjelasan tadi Pak mengenai field, tenor, mode, lalu dari segi pragmatis ada power, distance, dan imposition, kan ada kaitannya dengan konteks juga ya Pak. Nah, apakah ini semua ada kaitannya dengan deixis nggak Pak? Dengan apa? Deixis. Oh, deixis? Iya, deixis itu adanya di pragmatik ya. Tapi di semantik juga suka dimasukkan. Tapi di pragmatik juga masuk juga. Kenapa? Karena deiktik itu kan itu menunjuk sebetulnya ya, menunjuk. Nanti apakah dipengaruhi oleh choice? Saya pikir iya. Dan bahasa-bahasa tertentu itu, choice-nya itu sangat kelihatan. Misalnya. Kalau dalam bahasa Eropa gitu ya, itu kan pilihannya nggak banyak ya. Tapi misalnya pilihan antara tu dengan fu dalam bahasa Prancis. Kita kan milih itu ya, gara-gara kita ngomong dengan siapa, tu itu kalau di bahasa kita tuh ibaratnya kamu. Kalau fu itu Anda. Kamu dengan Anda. Itu kan harus milih. Kalau dalam bahasa Jerman tuh ada du dan si. Du, kamu, si, Anda. Tapi bahasa Indo-Eropa kebanyakan cuma dua memisahkan itu. Kecuali bahasa Inggris yang sudah meleburnya jadi you. Karena zaman dulu konon ada thou, ada you. Thou itu yang kamu, you itu yang Anda. Tapi akhirnya dilebur semua jadi you, jadi Anda. Sehingga orang Inggris, kalau dari sudut pandang demokrasi, orang Inggris sudah itu pencapaian tingkat tinggi ya, di mana kerikuhan menyebut itu orang kedua itu sudah hilang gara-gara sudah lebur jadi satu. Kalau bahasa kita, waduh, sudah banyak, kurang lagi. Kamu, namanya lu, Anda, saudara, tuh udah 4 aja masih merasa kurang. Sehingga akhirnya ngomong, Bapak sudah makan. Yang maksudnya kamu sudah makan. Jadi kamunya diganti oleh Bapak, oleh Ibu, Teteh, segala diasukin. Dasar orang Indonesia mah loba teuing adat istiadat gitunya. Itu baru deixis person ya. Deixis person. Kalau dalam kajian deixis itu
yang ada di aksis choice itu yang mereka sebut social deixis, deixis sosial. Jadi penunjuk adanya hubungan sosial. Penunjuk itu jadi dianggap deixis ekstra. Gitu. Sebab yang deixis utama kan 3 ya. Menurut teori deixis yaitu rujukan ke orang, rujukan ke tempat, dan rujukan ke waktu. Orang, tempat, waktu. Tapi kalau buat bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang berkisar di Indonesia, beberapa ya, dalam 3 rujukan utama ini, choice-choice yang rumit itu terjadi. Yang kalau dalam bahasa Inggris itu hanya ke person. Kalau di Indonesia mah, untuk waktu saja kan, kira, eta teh kejadian anak. Wah, teman zaman baheula. Itu kalau ngomong dengan teman, kalau ngomong dengan yang lebih tua kan, baheula teh berubah jadi kapungkur. Dan itu social deixis, karena di situ menunjukkan hubungan sosial antara speaker dan hearer. Kalau yang tempat, misalnya tadi sudah ya, person, waktu, tempat. Tempat itu tetap aja di kita mah ada di mana. Jadi itu kalau dengan teman, tapi kalau dengan ke orang yang lebih